Kita lewat seperti ini. Jadi kita masuk ke file, di sini ada file, kita klik new project aja. New project, terus kita namakan number of jobnya atau job numbernya. Misalkan di sini 001 TCD gitu ya. Cloud Connection Designer. Ini project. Ini sudah kita namakan TCD. Ini kita klik, misalkan kita klik oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada beberapa tipe connection ya. Ada moment connection, ada column based connection, ada hollow, ada simple connection, ada splice connection. Jadi ada beberapa connection. Ini pada TCD ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita akan mulai dari moment connection, misalkan kita mulai dari moment connection, kita bikin bin column connection, misalkan mulai dari bin sama column moment connection, kita klik OK di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah profil baca WF lah. Terus di sini ada flank, ada web. Terus di sini ada face C, face A. Ini face D, ini face B. Dan untuk membuat connection antara BIM sama kolom, BIM kolom moment connection ini, yang pertama kita tentukan dulu ukuran kolomnya. Jadi kolom section ini size-nya kita tentukan. Nah, kita masukkan sectionnya sesuai kita kemarin. Misalkan kita ambil di sini 360, 110 misalkan. Ini kita klik select. Nah, ini kolomnya sudah terdefinisi ini ya. Terus nanti kita tentukan di sini posisi posisi kolomnya di mana. Ini kalau misalkan dia masih continuous, kita bisa pilih continuous. Tapi kalau misalkan ada level di berapa gitu, kita harus sebutkan misalkan di 5 meter, di 6 meter, topnya juga kita bisa tentukan di sini. Nah, misalkan kita tentukan di sini levelnya di 6 meter gitu ya. Kemarin di 6 meter. Di 6 meter. Terus ini di level di bawahnya kita bikin misalkan di sini kemarin 0, kita bikin 0 ya. Seperti itu. Terus kita klik di sini ada face C. Nah, di face C ini kita tentukan tipe sambungannya. Dia nyambung antara kolom sama rafternya. Itu pakai sambungan apa? Jadi kalau kita pilih sambungan baut, kita pilih bond di sini. Sambungan baut. Sekarang kita tentukan untuk size atau ukuran dari binnya. Jadi kita pilih aja di sini. Kita pilih misalkan di binnya 250, 86 misalkan di sini. Kita klik select. Nah, seperti itu. Terus kita tentukan posisi levelnya, misalkan di 6 meter juga ini posisinya. Terus ini sudutnya. Sudutnya ini kita ambil misalkan di sini 5 derajat misalkan ya. Ini sudutnya 5 derajat kita ambil. Nah, ini 5 derajat. Terus untuk handsnya yang bawah, ini handsnya. Nah, handsnya yang bawah ini kita ambilkan section cutting dari yang atas. Artinya yang dari rafter ini. Nah, ini dia ambil section cuttingnya dari yang hands. Ini kalau kita lihat tadi BIM-nya di sini, ini kita pilih BIM ini 250 ya. 250, oh ini. Ini BIM-nya, sini hands-nya ya. Terus ini kita tentukan misalkan panjangnya 1,9 untuk hands-nya. Terus kita masuk ke end plate, ini end plate-nya. Jadi di ujung sini setelah sambungan antara ini kolom, ini rafter, yang hijau ini hands. Nah, di antara rafter sama kolom ini ada plat ya.
Ini namanya template ya. Template, kita klik di sini template-nya. Kini kita tentukan tebalnya ya. Ini tebalnya kita tentukan. Terus kita inputkan data top sama bottomnya. Di top sama bottom ini artinya kita bisa tambahkan top bottomnya. Misalkan kita masukkan di sini 30 gitu. Nah dia akan bertambah 30 untuk topnya. Itu juga untuk bottomnya. Kalau misalkan kita bikin sini 30. Artinya dari plank ini, jaraknya dari ujungnya plank ke bawah itu 30 mili atau 3 senti. Kalau yang bawah ini bedanya, kalau kita tambahkan extended seperti ini, kalau kita tambahkan 30 gitu. Ini, nah dia masih kurang karena ketika kita pilih extended, artinya dia akan nambahkan bahan di atasnya ini. Nah seperti itu bedanya antara yang flash sama extended. Kalau flash ini kalau kita klik, artinya dia selain nambah flatnya juga nambah bautnya. Untuk kasus ini kita gunakan yang flash ini aja. Sini aja. Terus kita masuk ke board layoutnya. Board layout ini kita bisa tambahkan untuk bautnya. Misalkan di sini kita tambahkan 2. Ini kita tambahkan jadi 2 ya. Sedangkan di sini ada jaraknya dari baut ini 90 ya. 90. Terus kita masuk ke boltnya. Ini untuk gauge-nya. Gauge itu jarak dari baut ke baut tapi dari atas ya 90 mili atau 9 cm. Ini diameter dari bautnya bisa kita perbesar gitu ya. Bisa kita tentukan. Terus ini juga kita bisa masuk ke weldingnya. Ini weldingnya. Welding ini kita bisa besar kalau misalkan kita bisa perbesar ya. Jadi kalau mau kita perbesar kita misalkan kita bikin di sini 10 untuk panjang pengelasannya ya 10 mili. 10 mili atau 1 cm. Sedangkan ini kekuatan dari kawat lasnya 427 ini. Oke. Misalnya kita bikin 1 senti semua ya. 1 senti, ini juga 1 senti. Kita bikin 1 senti semua. Setelah itu kita masuk ke, kalau sudah, kita masuk ke face. Nah di face A ini karena kita cuma 1, jadi ini kita bikin none aja. Jadi karena kita kan posisinya ada di C aja. Terus kita masuk ke sticknernya. Nah di stickner ini yang pertama kita bisa gunakan full depth. Kita klik full depth di sini. Dan misalkan kita bikin yang bawah gitu ya. Untuk yang bawah ini posisi yang bawah ini kita klik OK. Terus kita klik lagi full depth ya. Kita kasih yang atas. Ini kita klik OK. Terus kita tambahkan lagi yang kita klik OK. Nah, ini sebenarnya kalau mau ditambahkan yang diagonalnya juga bisa tinggal klik di share-nya ini ya. Tapi untuk sementara kita nggak usah pakai diagonal ya. Ini kita apa? Setelah ini kita masuk ke kombinasi. Kita klik add di sini. Ini kombinasi beban yang ada. Kemarin sudah kita perhitungkan di kelas struktur desainernya ya. Kita namakan C1 misalkan. Misalkan 2 ya. 2. Terus ini kita klik play. Ini kalau udah centang biru semua berarti sudah oke. Kalau sudah oke kita di atasnya. Kita push. Nah ini dia nanti sambungannya seperti ini. Cuma dia akan ini ya. Min connection salah satu connectionnya. Kita bisa lihat tampaknya sesuai.
Nah, ini sambungan yang antara utter sama kolom yang pertama. Nah, ini kita bisa, setelah kita bikin sambungan ini, tadi hasilnya sudah, ini kita bisa lihat reportnya juga. Ini reportnya bisa kita lihat. Misalkan report konten di sini, kita klik OK. Kita klik di sini ada report view. Nah, ini report view-nya. Nah, report view ini bisa kita lihat ya. Jadi kita bisa lihatnya dari Word atau PDF. Misalkan kita ekspor ke PDF, jadi tinggal kita klik di sini aja. Ini kita klik di sini, save. Ya. Jadi yang pertama, sambungan yang pertama, ini ya, tutup. Nanti ketutup kita. Makan 001 PCD tadi PCD. PCD. Oke, tadi itu yang pertama. Sekarang kita ambil yang kedua ya. Dan buahnya yang kedua, ini dim kolom connection. Ini yang kedua, ini kita klik OK. Nah, ini kalau ini dim kolom connection, ini nyambung. Posisinya nyambung yang di atas ya, atau yang di puncak seperti kemarin. Di sini kita tentukan dulu untuk size-nya, untuk yang kita klik di sini. Kita ambil misalkan dimensinya, ini 250/101 ya. Select di sini. Nah, ini 250/101. Terus kita inputkan apa namanya siupnya. Jadi ini kemarin 5 derajat ya, jadi kita ambil 5, kita kasih minus. Ini kalau di sini kita lihat gambarnya dia kasih minus negatif slope ya. Kita ambil misalkan sini minus. Wah, seperti itu. Oke, ini terus kita masuk ke apa namanya Hans-nya. Udah Hans, kita kasih Hans, ini Hans-nya section cutting juga. Ini dia sama dengan kopil yang ada di media ini 250. Tadi kita ambil 250/101. Hansnya otomatis sama. Ini kita masukkan misalkan di sini 0,8. Terus kita masuk ke endplate-nya. Ini endplate-nya. Endplate ini kita pakai plus projection-nya 20 mili atau 2 cm. Terus bottom-nya juga. Untuk platnya tebalnya ini kita pakai yang 2 cm ya. Terus ini ada board layout-nya. Ini kita tambahkan satu lagi misalkan yang di atas sama yang di bawah. Ini fit-nya jarak dari center ke center itu baut ya, dari center terus bautnya. Sini ada bolt-nya, bolt yang di atas 90. Terus ada welding. Weldingnya ini kita bikin 10 aja. Kita bikin 10. Oke, setelah itu kita tentukan stiffener-nya, kita klik di sini, kita pakai pull depth di sini stiffener-nya. Kita klik oke ya. Stiffener-nya terus ini ada kombinasi. Kombinasi ini kita klik add di sini, kita tambahkan kombinasinya C1. C1.
Satu, terus kan kita masukkan nilainya, misalkan sini, 2 deh. 2, terus ini kita, setelah itu kita klik apply dulu. Ini hasilnya, sudah oke. Terus kita klik close di sini. Kita klik oke. Sini kita klik close. Ini kalau basic detailnya ada di sini. Ini ya. Share. State dari sama webnya tadi. Kita klik close ke sini. Ke sini kita bisa lihat. Seperti itu sama warna yang di atas. Oke, pesan kita bisa tambahkan untuk connection-nya lagi, kita masuk ke sini, dia kita klik di sini untuk new connection, tambahkan misalkan connection-nya yang ini, kolom bis misalkan, ini kita ambil kolom bis. Ini kolom bis connection, ini kita klik OK gitu. Nah di kolom bis ini kita tentukan size kolomnya. Size kolomnya kita tentukan di sini. Kita ambil tadi 360 ya. Ini dimensi kolomnya. Dan kita ambil terus ini dimensi untuk base plate-nya yang di bawah. Di bawah. Ini base plate-nya. Terus kita masuk ke board layout-nya. Ini board layout-nya. Di board layout ini kita asumsikan dia pakai 4 video aja. Kita asumsikan pakai 4. Nanti kalau misalkan kurang bisa kita tambahkan. Kalau dia nggak masuk, kita bisa tambahkan misalkan ini, kita bisa inputkan. Kalau ini kan baru 1, totalnya dapat ya. Oke, setelah itu kita masuk ke boardnya. Ini kita tentukan untuk boardnya, kita pakai 20, ini mutunya dari mouse-nya ini. Mouse-nya. Terus ini kita bisa kasih sirki. Sirki di bawah ini untuk penahan geser kalau misalkan mau dipasang. Kita bisa tambahkan di sini misalkan sirki. Ini kita tambahkan di sini. Misalkan. Itu malah. Ini Mak. 75 pound ya. Ini 50. 72. Ini 70. Seperti itu. Ini kalau kita asumsikan dia ada sirkinya. Terus kita bisa masuk ke complete business. Ini ada base-nya untuk pedestalnya. Jadi kalau kita mau masukkan size-nya, tinggal kita klik sini size-nya. Kita tentukan untuk panjang sama lebarnya. Tapi kalau kita bikin panjangnya di sini, 1000 ya. 1000 kali 750 misalkan. Misalkan kita bisa kecilkan lagi 750 kali 750. Untuk powernya, kita kecilkan aja misalkan 500. Nah, seperti itu. Ini untuk udangnya. Bisa tentukan misalkan di sini kita pilih. Untuk material di bawahnya base plate-nya kita pakai monstering growth ya. Monstering growth kita akan bentuknya misalkan di sini 50. Untuk dari 50 MPa. Ini untuk tebalnya, ini kita ambil 2,5 cm. Terus ini ada reinforcement, ini kelawannya. Makanya tinggal kita kasih spasi, misalkan di sini, ini 150. Ini 150. 150 itu 150 mili ya, atau 15 cm. Jadi kita masukkan 150. 150. Ini diameternya sudah tentukan.
Sini ada anggur. Ini anggur plate ya, ini anggur plate. Jadi plate yang di sini ini posisinya warna biru ini. Ini bisa di-combine atau bisa individual. Kalau dia individual ya bentuknya dia sendiri-sendiri seperti ini. Kalau di-combine dia akan menggabung. Jadi kalau saya klik, nah ini combine. Baik, seperti ini. Jadi kalau misalkan individual dia seperti ini. Sini ada weldingnya. Welding ini misalnya kita pakai 1 cm ya. Nah, masuk 1 cm aja. Ya, sini 1 cm. Sini ada combinationnya. Combinationnya tinggal kita klik add aja di sini. Nah. Misalnya kita ambil satu ya. Nah, kita nilainya. Juga kita klik apply misalnya. Kita klik close, kita klik OK misalnya. Nah, nanti dia sama seperti ini. Ini untuk itu ya, kolom ke pedestalnya atau pondasinya ya. Terus kita bisa tambahkan sambungannya lagi. Di sini ada connection, ini ada ini connection di sini. Sekarang kita mau tambahkan untuk ini apa namanya? Simple connection. Kita mau ambil simple connection, kita mau sambung ke tim kolom simple connection ini. Nah, di sini tim kolom ini kita sudah nyambung. Kita sudah nyambung tadi yang iklannya ini ya. Iklannya kita udah nyambung. Yang belum di webnya ini. Di webnya ini belum kita nyambung. Jadi kita yang iklannya ini nggak usah lagi. Jadi kalau nggak usah itu kita centang uncheck aja. Cek terus sama yang sebelah yang C juga kita cek. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tentukan dimensi kolomnya. Dimensi kolomnya nih. Dimensi kolom ini kita ambil juga